Hari Paskah adalah hari pembebasan. Yesus telah bangkit. Yesus telah mengalahkan maut. Segala kuasa telah ditaklukkan di bawah telapak kakinya. Hari Paskah artinya Yesus telah membebaskan dari hukuman neraka bagi orang-orang yang telah percaya kepada Dia. Sebelum sampai kepada fokus pengertian akan Paskah, saya ingin mengingatkan saudara semua bahwa ada banyak orang yang menyampaikan ajaran palsu tentang Yesus. Banyak orang yang telah menyampaikan dan sedang menyampaikan dan akan menyampaikan berita palsu tentang Yesus Kristus. Mereka menggunakan Injil, tetapi Injil yang dipalsukan. Mereka menggunakan ayat-ayat dalam Alkitab, tetapi mereka sesungguhnya tidak mengerti kebenaran. Dan mereka buta akan kebenaran. Ingat, iblis pun menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk menyerang ketuhanan Yesus Kristus. Firman Tuhan mengingatkan, sekalipun malaikat dari surga yang memberitakan firman, memberitakan Injil, tetapi berbeda dengan Injil Yesus Kristus, terkutuklah ia. Jadi saudara, hati-hati. Dari sejak Yesus bayi, bahkan dalam kandungan, peristiwa Yesus disalibkan, peristiwa kebangkitannya, banyak orang yang telah memalsukan fakta-fakta tentang Yesus Kristus. Bahkan sampai pada akhir zaman, penyesat-penyesat, pembohong-pembohong, pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu akan mengacaukan iman anak-anak Tuhan Yesus. Sehingga mereka kalau bisa disesatkan dan diseret kepada kepalsuan Injil yang mereka beritakan. Itu penting saudara perhatikan. Nah, hari ini memperingati hari Paskah. Hari ini saya mengajak saudara sekalian untuk melihat fakta kebenaran Alkitab. Fakta kebenaran Alkitab telah menyatakan bahwa Yesus adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang esa. Firman-Nya mengkonfirmasi kepada Yesus. Firman-Nya berkata langsung kepada Yesus, "Tahtamu ya Allah, tahtamu ya Yesus, kekal selama-lamanya." Injil Yohanes telah menerangkan dengan begitu jelas bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia telah datang ke dunia menjadi daging, menjadi manusia, yaitu Yesus disebut anak domba Allah, disebut anak tunggal Allah. Artinya anak tunggal itu adalah Allah, Sang Firman yang tidak kelihatan itu. Allah yang tidak kelihatan itu telah menjadi daging, telah menjadi manusia, supaya manusia dapat mengenal Allah. Yesus adalah wujud daripada Allah,
Siapa melihat aku, melihat Bapa, melihat Allah. Lebih mudah langit dan bumi musnah daripada firman Tuhan dibatalkan. Firman Tuhan ya, artinya pasti. Amin, pasti. Haleluya. Haleluya. Hari ini, hari Paskah, harapan besar telah tiba. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Ada pengharapan dan janji yang pasti dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang susah dihiburkan. Hulu yang patah tidak akan diputuskannya, sumbu yang pudar tidak akan dipadamkannya, yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Kasih karunia-Nya, kasih karunia Yesus Kristus disediakan bagi semua orang yang mau percaya dalam namanya, dalam nama Yesus. Yesus adalah Allah yang benar-benar Allah itu. Di surga tidak ada Allah yang lain selain Yesus, Allah yang telah tertulis di dalam Alkitab. Yesuslah yang punya kuasa untuk menentukan Anda pergi ke surga atau ke neraka. Yesuslah yang menentukan pula Anda akan tinggal di surga atau Anda tinggal di neraka. Dan inilah janji Yesus. Sekali lagi, dan inilah janji Yesus Kristus yang sudah bangkit itu. Yang percaya akan diselamatkan. Yang tidak percaya akan dihukum. Sekali lagi saya ulangi firman Tuhan ini. Yang percaya kepada Yesus Kristus akan diselamatkan. Tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Hari Paskah adalah hari pembebasan. Ditawarkan kepada saudara dan saya, disawarkan kepada semua manusia yang ada di muka bumi ini. Tanpa pandang bulu, suku, agama, kepercayaan, dan siapapun mereka. Tuhan katakan siapa yang mau percaya kepada Yesus diselamatkan. Sedangkan yang tidak percaya akan dihukum. Berbahagialah yang tidak meremehkan firman Tuhan ini. Karena saudara akan menikmati janji-janji Tuhan Yesus. Selamat merayakan Paskah. Selamat merayakan kemenangan. Selamat merayakan pembebasan ini. Dan bersukacitalah menjadi anak-anak Tuhan. Karena engkau telah diselamatkan sampai nanti masuk ke dalam kerajaan yang kekal. Kerajaan Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.